9, suka menjilat kepada orang-orang kaya dan menjauhi orang miskin. Sahabat-sahabatnya orang-orang kaya, menari di depan orang itu. Dia fasilitasi semua, dia puji-puji. Giliran orang di bawahnya, dikerling pun juga tidak. Ini cacat mental, cacat spiritual. Orang seperti ini sulit dibukakan pintu rahasia, sulit indera batinnya bekerja. Inilah Bapak, Ibu, ulangi sekali lagi, kemunafikan, fasik, ujub, ria, menggunjing dengki, tergila-gila dengan kekuasaan harta, khawatir jatuh sengsara dan susah, suka menjilat kepada orang kaya dan menjauhi orang miskin. Orang yang mengadopsi satu saja, apalagi lebih dari satu, apalagi kalau semuanya, maka orang ini sholat, puasa, tapi gagal menjalin hubungan vertikal dengan Allah, para malaikat. Gagal juga menjalin hubungan horizontal sesama manusia. Hajinya berkali-kali, tapi ketus. Salat tahajudnya non-stop, puasa Senin Kamisnya. Tapi sayang, gak ada yang suka sama dia. Orangnya ya judes, ketus. Orang seperti ini tidak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Nabi, siapa yang merahmati bumi, maka dia akan dirahmati oleh langit. Logikanya, kalau kita tidak punya rasa kasih sayang sesama, maka langit pun juga tidak akan memberikan kasih sayang. Ya. Mari kita semua Bapak Ibu sekalian, satu persatu kita tinggalkan. Kalau nggak bisa total, kita kikis habis sedikit demi sedikit kemunafikan dan 9 poin ini. Berikut nah ini dia. Selain yang tadi, termasuk penghalang terangnya hati manusia adalah bakhil. Apa yang dimaksud bakhil? Kikir, pelit. Pelit sekali. Pelit kepada kebaikan, murah terhadap dosa. Kalau nonton dangdut, karcisnya semahal apapun, konser-konser artis luar negeri, ngantri di situ. Tapi giliran bangun masjid di dekat rumahnya, dia pilih uang kecil. Nauzubillah min dzalik. Kalau urusan kebaikan pelit, tapi urusan-urusan lain keduniaan, pilkada, pemilu kada, hancur-hancuran. Yang kedua, panjang angan-angan. Yang dimaksud panjang angan-angan, terlalu banyak keinginannya, terlalu jauh keinginannya. Sepertinya dia akan hidup 1000 tahun. Lupa kalau kakinya itu masih berpijak di bumi. Sepertinya dia berada di awang-awang. Panjang angan-angan, tidak mungkin orang bisa khusyuk dalam sholat. Jangan terlalu banyak kemauannya, Bapak Ibu, menghalangi kita naik ke langit. Terimalah dirinya apapun adanya. Karena kalau kita memaksakan tubuh kita yang sudah penyakitan ini, memaksakan diri kita yang tidak punya apa-apa lagi ini,
tidak punya juga siapa-siapa, itu mimpi panjang angan-angan. Lebih baik kita menerima apa adanya, bukan pasrah dalam pengertian ngoyo, tetapi terimalah dirinya sendiri. Inilah takdir saya. Sedikit atau banyaknya, itu nanti kita akan menerima dengan baik. Kalau angan-angan kita terlalu panjang, terlalu jauh, dikasih sedikit tidak puas, menggerutu. Iya. Tapi kalau angan-angan kita tidak terlalu jauh, ada pemberian walaupun sedikit, alhamdulillah. Yang penting berkah. Lebih baik sedikit tapi berkah ketimbang banyak enggak berkah. Apa yang dimaksud berkah? Barakah. Berkah Bapak Ibu adalah bermanfaat untuk membahagiakan jiwa. Tenang kita, damai kita. Apa yang dimaksud tidak berkah? Ya. Tidak berkah artinya tidak ada ketentraman batin. Banyak tapi penuh dengan persoalan. Ya. Sudah rumahnya gede, mobilnya mewah, banyak lagi, tapi tidak ada ketentraman dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena enggak berkah. Al-ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan jiwa. Ya. Kemudian sempit dadanya. Sempit akibatnya sumpek. Orang yang berjiwa berdada sempit, ya, gampang tersinggung, gampang marah, ya, gampang kecewa, gampang menuduh orang lain. Kenapa? Karena sempit dadanya. Ciri-ciri lain orang yang sempit dadanya tidak mau salah. Nyata-nyata dia salah, tapi dia cari akal. Pokoknya gak mau salah. Segala macam alasan-alasan itu untuk membela dirinya